buat saksi. Awas lu nggak kabeh saya jero ngomah. Jero ngomah lu nggak kabeh lu. Suasana di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, kini tak lagi sama. Desa yang biasanya riuh dengan aktivitas warga di lereng perbukitan, kini berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Hanya terdengar suara gemertak kayu yang patah dan dinding beton yang retak perlahan, seolah bumi sedang bernapas dalam gerakan yang merusak. Memasuki Minggu kedua Februari 2026, Padasari resmi ditetapkan dalam status darurat bencana. Tanah yang mereka pijak, tempat ribuan nyawa menggantungkan hidup selama puluhan tahun, kini dinyatakan tidak lagi aman untuk dihuni. Retakan tanah yang awalnya hanya seujung jari, dalam hitungan hari meluas menjadi rekahan raksasa yang menelan fondasi rumah, memutuskan akses jalan, hingga merobohkan fasilitas publik. Ini bukan sekadar fenomena alam biasa, ini adalah krisis kemanusiaan yang memaksa ribuan orang meninggalkan tanah kelahiran mereka demi menyambung nyawa. Rumah yang tumbang. Rumahnya Ibu Soleha. Rumahnya Ibu Soleha juga udah tumbang. Rentetan bencana ini bermula pada Senin, 2 Februari 2026. Hujan dengan intensitas ekstrim mengguyur wilayah Jatinegara tanpa henti selama lebih dari 12 jam. Sekitar pukul 2 siang, laporan pertama mengenai pergeseran tanah mulai muncul dari RW 02 dan RW 03. Warga melaporkan pintu rumah yang tiba-tiba sulit ditutup dan retakan halus di lantai keramik. Namun, keadaan memburuk dengan cepat. Memasuki sore hari pukul 6, pergerakan tanah semakin masif. Air hujan yang meresap ke dalam pori-pori tanah yang labil menciptakan efek pelicin di atas lapisan kedap air di bawahnya. Akibatnya, massa tanah yang besar mulai merosot perlahan mengikuti kemiringan lereng. Hingga saat ini, pergerakan tanah di Padasari dilaporkan masih bersifat dinamis. Artinya, tanah terus bergeser setiap kali hujan turun, membuat kerusakan yang sudah ada semakin parah dari jam ke jam. Wilayah yang terdampak ini meluas mencakup Duku Tigasari dan Duku Padareka, menjadikan area tersebut zona merah yang terlarang bagi aktivitas warga. Si litik beli pintar. Ya Allah. Ya Allah Gusti. Asli aja. Ya narto wis. Rungkat wis narto. Data terbaru dari BPBD Kabupaten Tegal dan PMI menunjukkan angka yang memprihatinkan. Lebih dari 460 rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari retak konstruksi hingga roboh total rata dengan tanah. Sebanyak 2.426 jiwa dari hampir 600 kepala keluarga kini terpaksa hidup di tenda-tenda pengungsian dan fasilitas umum yang dialihfungsikan. Kerusakan tidak hanya menyasar permukiman. Sektor pendidikan di Padasari lumpuh total. Bangunan SDN Padasari 01, SMA Al adalah, hingga kompleks pondok pesantren Al adalah mengalami kerusakan struktur yang sangat membahayakan jika tetap digunakan. Dalam sebuah rekaman amatir yang sempat viral, terlihat detik-detik salah satu asrama santri ambruk total akibat fondasinya yang bergeser lebih dari 1 meter. Fasilitas kesehatan desa atau Polindes juga tak luput dari bencana, menyulitkan akses medis bagi para lansia dan anak-anak di tengah kondisi cuaca yang buruk. Infrastruktur vital seperti 3 titik jalan desa dan kabupaten terputus, sebuah jembatan desa ambles, dan bendung irigasi rusak berat. Desa Padasari kini tampak seperti desa mati yang terisolasi oleh retakan-retakan tanah yang menganga hingga kedalaman 2 meter di beberapa titik. Mengapa Padasari begitu rentan? Secara geologis, Kecamatan Jatinegara memang berada di zona kerentanan gerakan tanah menengah hingga tinggi. Berdasarkan analisis Badan Geologi dan PVMBG, struktur tanah di wilayah ini didominasi oleh pelapukan batuan yang bersifat lempung. Sifat tanah lempung ini sangat mudah mengembang saat terkena air dan mengerut saat kering, menciptakan ketidakstabilan permanen. Sejarah mencatat bahwa fenomena tanah bergerak di Padasari bukanlah hal baru. Gejala serupa pernah terjadi pada tahun 1986, namun skala kerusakan di tahun 2026 ini tercatat sebagai yang terdahsyat dalam 4 dekade terakhir.
Kombinasi antara curah hujan di atas normal akibat anomali cuaca serta kurangnya vegetasi penahan air di bagian hulu diyakini menjadi faktor utama yang mempercepat laju pergerakan tanah kali ini. Pakar geologi memperingatkan bahwa tanpa adanya intervensi struktural dan relokasi, pemukiman di atas lahan tersebut akan terus terancam setiap kali musim penghujan tiba. Tanah di Padasari kini dianggap sebagai tanah yang hidup, yang tidak lagi memberikan kepastian pijakan bagi bangunan permanen di atasnya. Padasari ya lo, musibah orang main-main. Rumah aing wis kurugan, rumah aing. Keseriusan bencana ini menarik perhatian nasional. Pada 6 Februari lalu, Wakil Presiden RI bersama Gubernur Jawa Tengah melakukan tinjauan langsung ke posko pengungsian di Padasari. Pemerintah telah menegaskan bahwa keselamatan nyawa adalah prioritas mutlak. Oleh karena itu, langkah relokasi permanen bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Bupati Tegal bersama jajaran Forkopimda telah menyiapkan skema hunian sementara atau huntara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan lahan aman di luar zona merah untuk pembangunan hunian tetap atau huntap. Setiap keluarga yang direlokasi dijanjikan akan menerima rumah baru lengkap dengan sertifikat kepemilikan tanpa biaya. Saat ini, fokus utama adalah pemenuhan kebutuhan dasar di pengungsian. Dapur umum, layanan kesehatan psikososial untuk mengatasi trauma warga, serta perbaikan darurat akses jalan sedang dikebut. Meski bantuan logistik terus mengalir, tantangan berupa keterbatasan fasilitas sanitasi dan ancaman penyakit musiman di pengungsian tetap menjadi perhatian serius tim medis di lapangan. Yang adalah yang berdiri kokoh, itu yang tingkat masuk, bro. Oh yang ketiga itu apa ya? Itu hari apa itu? Yang satunya kan ada 2 lagi itu. Hari apa itu, Pak? Itu malam apa kemarin ya? Ayo Yang dua hujan malam. apa ya? Ya? Yang hujan ya? Iya. Ya Allah. Berarti ini listrik semua dipadamkan ya? Tanah Padasari mungkin terus bergerak, meruntuhkan apa yang telah dibangun manusia selama bertahun-tahun. Namun, di balik retakan tanah tersebut, semangat gotong royong warga dan respons cepat berbagai pihak menjadi fondasi baru yang sedang dibangun. Bencana ini menjadi pengingat keras bagi kita semua tentang pentingnya mitigasi berbasis ruang dan penghormatan terhadap karakteristik alam. Bagi ribuan warga Padasari, masa depan kini tidak lagi berada di rumah lama mereka, melainkan di tempat baru yang lebih aman, tempat di mana mereka bisa tidur tanpa rasa takut akan suara dinding yang retak di tengah malam. Demikian laporan mendalam kami mengenai bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Monitor cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.